pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Perpuluhan, oh perpuluhan. Itulah tema firman Tuhan untuk kita hari ini. Firman Tuhan terambil dari Maleakhi 3 ayat 6 sampai 11. Saya bacakan untuk kita semua dengan judul perikop pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu, hai Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin buat kita firman ini adalah hal biasa yang sudah sering sekali dikhotbahkan di gereja dan di mana-mana, yaitu mengenai perpuluhan. Apakah itu perpuluhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, menurut firman Tuhan ini dan firman Tuhan yang lain masih banyak lagi, hanya karena renungan hari ini buat kita adalah khotbah singkat, jadi saya tidak akan bahas dari ayat ke ayat, dan saya tidak akan gali mengenai perpuluhan ini dari ayat-ayat yang lainnya. Cukup hanya kita bahas firman Tuhan di Maleakhi 3 ini saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perpuluhan artinya berarti sepersepuluh dari berkat yang Tuhan beri buat kita harus kita kembalikan untuk Tuhan. Jadi Tuhan memberkati kita 100%, 90% kita nikmati, 10% kembalikan untuk Tuhan, karena yang 10% itu adalah milik Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan di firman Tuhan ini bahwa pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada di luar sana pengajaran yang mengatakan tidak ada perpuluhan, perpuluhan itu tidak benar. Kita tidak perlu mengembalikan perpuluhan. Sungguh itu keliru, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau mungkin Anda sudah mendengar firman atau penjelasan firman yang mengatakan tidak perlu mengembalikan perpuluhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, pakai logika saja, kita akan mengetahui bahwa perpuluhan itu penting. Kenapa perpuluhan itu penting? Karena perpuluhan itu ada tertulis di firman Tuhan. Apalagi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan mengerti bahwa dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan. Jadi tidak ada satupun dari bagian firman Tuhan yang boleh dihapus. Kalau kita melakukan firman yang lainnya jangan sampai dilupakan. Salah satunya adalah mengenai perpuluhan. Ada di Maleakhi 3 ayat 6 sampai 11 penjelasannya lebih detail, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan juga ada di ayat-ayat yang lainnya. Nah, di firman Tuhan ini dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang. Artinya di sini menyimpang, tidak mengembalikan perpuluhan dan tidak memberikan persembahan khusus. Dikatakan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Tuhan katakan engkau menipu aku. Engkau tahu firman itu tapi engkau tidak melakukannya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus mengembalikan perpuluhan? Karena perpuluhan menyenangkan hati Tuhan. Mengapa kita harus mengembalikan perpuluhan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, ada di firman Tuhan. Dan mengapa kita harus mengembalikan perpuluhan? Dikatakan di ayat 10, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kamu
dikatakan di firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi mengapa kita harus mengembalikan perpuluhan? Supaya ada alasan Tuhan untuk memberkati kita. Firman Tuhan yang lain berkata, beri maka diberi. Tetapi kalau perpuluhan sesungguhnya kita tidak memberi, tetapi mengembalikan milik Tuhan. Jadi kalau kita setia taat mengembalikan perpuluhan, Tuhan buka tingkap-tingkap sorga memberkati kita. Dan Tuhan katakan ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Jadi artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti istilah orang lain berkata, Senin Kamis tidak segitu dapat segitu habis. Berkat itu bisa digunakan, bisa dinikmati. Karena Tuhan memberkati berkat yang ada pada kita, sebab kita setia mengembalikan perpuluhan. Jadi ada 3 alasan mengapa kita harus mengembalikan perpuluhan. Yang pertama, karena perpuluhan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus mengembalikan perpuluhan? Karena perpuluhan adalah firman Tuhan. Tuhan yang mengatakan, jadi wajib untuk kita lakukan. Yang ketiga, mengapa kita mengembalikan perpuluhan? Supaya kita belajar memberi, supaya ada alasan Tuhan untuk memberkati kita. Tetapi lebih dari itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini rahasianya adalah perpuluhan itu dikembalikan ke rumah Tuhan, dikatakan di ayat 10. Jadi untuk umat Tuhan, rema yang perlu engkau dapat umat Tuhan, ingat, perpuluhan itu ada, kembalikan. Karena apa? Perpuluhan menyenangkan hati Tuhan. Karena perpuluhan itu adalah firman Tuhan, jadi wajib dilakukan. Dan karena apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena dengan mengembalikan perpuluhan, Tuhan punya kesempatan untuk betul-betul ada alasan untuk memberkati kita. Sebenarnya banyak alasan Tuhan untuk memberkati kita, tapi kalau kita mengembalikan perpuluhan, kelimpahan berkat Tuhan itu lebih dilimpahkan buat kita. Nah, itu untuk umat Tuhan. Untuk si pemberita tuh firman Tuhan, untuk si pembawa firman Tuhan yang mendengung-dengungkan tentang perpuluhan. Ayatnya ada di ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin umat Tuhan juga bingung, perpuluhan mau dibawa kemana? Perpuluhan mau saya kembalikan kemana? Tidak mungkin saya langsung ke surga kembalikan perpuluhan untuk Tuhan. Perpuluhan dikembalikan, tempatnya harus tepat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin selama ini kita mendengar firman Tuhan mengatakan perpuluhan harus dikembalikan ke gereja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan lain berkata, Tuhan sudah tidak lagi tinggal di rumah gedung buatan Salomo. Bait Allah buatan Salomo saja yang terbuat dari emas permata sudah runtuh. Tuhan sudah tidak tinggal lagi di dalam gedung, tapi Tuhan tinggal di dalam diri umatnya. Maka dikatakan di firman Tuhan ini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan yang dimaksud di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan gedung. Tetapi firman Tuhan lain berkata, seperti yang ada dibuat di dalam lagu, dikatakan, saya sampaikan sepenggal lagu itu. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Engkaulah rumah Allah yang kudus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, rumah Allah, rumah perbendaharaan yang dimaksud adalah yaitu dia, mereka-mereka, hamba-hamba Tuhan yang bekerja 100% untuk Tuhan. Yang mereka hidup untuk melayani Tuhan. Mereka tidak punya kegiatan lain untuk mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Karena mereka sepenuhnya melayani Tuhan. Di sanalah tempat dari perpuluhan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam tanda petik, sungguh tidak juga salah mengembalikan perpuluhan ke gereja. Jikalau di sana Anda dibina, di sana Anda diarahkan untuk menjadi murid Kristus yang militan, yang tidak hanya sekedar berjemaah. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, penting kita tahu bahwa perpuluhan dikembalikan kepada orangnya. Karena orangnya adalah rumah Allah, bukan gedungnya. Jadi para hamba-hamba Tuhan yang bekerja untuk Tuhan 100%, itulah tempat yang sesungguhnya untuk mengembalikan perpuluhan. Terlebih kalau hamba Tuhan itu adalah hamba yang membina, mengarahkan kita. Bahkan dia yang memperkenalkan kita pada Yesus. Dia yang membina kita menjadi murid Kristus. Kesanalah tempat perpuluhan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana yang kita lihat keadaannya?
bahkan banyak rekening gendut. Di sana terkumpul banyak sekali perpuluhan, sementara banyak para hamba Tuhan di pelosok-pelosok sana yang bekerja luar biasa mencari jiwa, menjaring jiwa, tapi mereka berkekurangan secara finansial. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menjadi umat yang berdosa, jangan sampai kita menjadi penipu di hadapan Tuhan. Orang yang penipu di hadapan Tuhan adalah satu, kalau tidak mengembalikan perpuluhan. Yang kedua, penipu di hadapan Tuhan adalah kalau kita sudah tahu tempatnya menempatkan perpuluhan, tapi kita salah menempatkan perpuluhan. Yang ketiga, orang penipu di mata Tuhan adalah yaitu hamba-hamba Tuhan yang salah menggunakan perpuluhan. Karena dikatakan di firman Tuhan ini adalah bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi perpuluhan sesungguhnya untuk hamba-hamba Tuhan hanyalah cukup untuk kebutuhan makan minum, bukan untuk membeli mobil mewah, bukan untuk membangun rumah megah. Perpuluhan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, supaya para hamba Tuhan tidak lagi mengkhawatirkan, tidak sibuk lagi memikirkan penghidupannya, tidak sibuk lagi memikirkan apa yang harus dimakan oleh anak, istri, keluarga. Kalau dia menerima perpuluhan, maka kebutuhannya terpenuhi. Dia dengan bebas, dia dengan lebih leluasa melayani di ladang Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, perpuluhan tidak boleh memperkaya diri. Kalau mungkin di tangan Anda perpuluhan sudah melimpah, bagikan kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan, supaya para hamba Tuhan lebih giat lagi menjaring jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kemana kita harus mengembalikan perpuluhan? Ke rumah Tuhan. Siapa itu rumah Tuhan? Yaitu hamba-hamba Tuhan yang betul-betul 100% melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, perpuluhan itu ditujukan kepada hamba Tuhan untuk kebutuhan penghidupannya sehari-hari, bukan untuk memperkaya diri. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik firman Tuhan yang mengatakan di firman buat kita hari ini yang temanya adalah perpuluhan. Perpuluhan artinya jangan sampai tidak mengembalikan perpuluhan. Artinya jangan sampai salah menempatkan tempat perpuluhan. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai tersesat dengan pengajaran di luar sana yang mengatakan tidak penting perpuluhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini setialah, taatlah mengembalikan perpuluhan. Berdoa, minta hikmat dari Tuhan, minta dari Tuhan roh damai sejahtera untuk mengembalikan perpuluhan ke tempat yang tepat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi perpuluhan bukan untuk dipakai untuk membangun gereja, perpuluhan bukan dipakai untuk kepentingan kemewahan, tapi perpuluhan hanya untuk penghidupan para hamba Tuhan, supaya hamba Tuhan lebih giat melayani Tuhan. Umat Tuhan, kembalikanlah perpuluhan dengan setia, dan lihatlah tingkap-tingkap sorga terbuka memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan pasti lebih dari pemenang. Shalom.